Laksmi adalah sosok perempuan muda yang mempesona dengan bakat luar biasa dalam seni tari. Sejak kecil, ia sudah dikenalkan dengan seni tradisional oleh ibunya, seorang penari senior di desa mereka. Gerakan tari gambyong yang anggun dan penuh makna selalu berhasil menyentuh hati orang yang menyaksikannya. Desanya, yang terletak jauh dari keramaian kota, memiliki tradisi kuat terhadap seni dan budaya. Meskipun begitu, Laksmi merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Walaupun ia menjadi pusat perhatian setiap kali menari, hatinya tetap kosong. Ia sering berdiam diri di malam hari, mengingat kembali setiap detik dari hari-harinya yang penuh penampilan, tepuk tangan, dan pujian. Namun ada rasa sepi yang menyelubungi dirinya. Keinginan terbesar dalam hidupnya bukanlah untuk terkenal, tetapi untuk dicintai. Ia ingin merasakan cinta yang tulus, yang bisa memberinya kebahagiaan sejati. Namun, ia sadar bahwa meskipun banyak pria yang mendekatinya, tak ada yang benar-benar memahami dirinya. Kegelisahan ini mulai tumbuh di dalam hatinya, dan ia mulai merasa bahwa dirinya seperti boneka yang hanya dipakai untuk hiburan. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar tepuk tangan dan perhatian orang. Pada suatu malam yang sunyi, saat bulan purnama mengintip dari balik awan, datanglah seorang pria tua ke desa mereka. Nama pria itu adalah Mbah Sulaiman, seorang dukun yang telah lama dikenal di kalangan masyarakat sekitar. Tidak banyak yang tahu dari mana asal-usulnya, tetapi kabarnya, ia memiliki kemampuan luar biasa dalam hal pengobatan, serta ilmu hitam yang bisa memberikan apa saja yang diinginkan seseorang, bahkan tanpa mempedulikan konsekuensinya. Mbah Sulaiman datang ke desa mereka dengan membawa berbagai jenis ramuan, minyak, dan benda-benda misterius lainnya. Banyak orang yang merasa takut dan menjauh darinya, tetapi ada juga yang mendekat, berharap mendapatkan solusi untuk masalah hidup mereka. Laksmi, yang selalu merasa kurang dalam hidupnya, tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin menggebu. Suatu sore, setelah selesai menari, ia mendapati Mbah Sulaiman sedang duduk di bawah pohon besar dekat balai desa. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, Laksmi menghampirinya dan memutuskan untuk berbicara. Mbah Sulaiman menatapnya dengan pandangan yang tajam dan dalam, seakan sudah tahu apa yang ada di dalam hati Laksmi. "Ada yang kau cari, Neng?" tanya Mbah Sulaiman dengan suara serak namun penuh misteri. Laksmi merasa kaget dan sedikit takut, namun ia tetap membuka mulut. Aku ingin dicintai, Pak. Aku ingin merasakan apa itu cinta sejati, bukan hanya tepuk tangan dari penonton setiap kali aku menari," kata Laksmi. Suaranya hampir berbisik. Mbah Sulaiman tersenyum tipis, senyum yang tidak bisa Laksmi pahami, penuh teka-teki dan seolah menyimpan banyak rahasia. Cinta sejati. Hei, kau tahu, banyak orang yang menginginkannya, tapi tidak semua tahu bagaimana cara mendapatkannya, kata Mbah Sulaiman sambil menatap Laksmi dengan mata yang dalam dan penuh arti. Laksmi merasa ada yang aneh dengan kata-kata sang dukun. "Tapi aku sudah berusaha, Pak. Aku selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, tetapi tetap saja tak ada yang mengerti aku sepenuhnya," lanjut Laksmi, matanya mulai berkaca-kaca. Mbah Sulaiman menatap Laksmi lebih dalam, lalu perlahan ia membuka sebuah kantong kecil dari balik jubahnya. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil berwarna emas yang berkilauan. "Ini, Neng, sebuah jalan untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Susuk ini bisa membuat siapa saja yang kau inginkan jatuh cinta padamu. Tidak akan ada yang bisa menolak pesonamu lagi," ujarnya, sambil menggenggam benda tersebut di tangan Laksmi. Laksmi melihat benda itu dengan mata yang terpesona. Sebuah tusuk emas kecil, terlihat begitu halus dan indah. Pada awalnya, ia ragu,
Namun perasaan ingin dicintai begitu kuat menggerakkan hatinya. Laksmi merasa bahwa ini adalah jalan keluar dari kebuntuan hatinya. Ia tidak bisa terus hidup dalam rasa sepi yang menyiksa. Ia ingin memiliki seseorang yang mencintainya dengan sepenuh hati, tanpa perlu menunggu atau mencari-cari lagi. Apakah ini aman, Pak? Tidak ada yang buruk akan terjadi, tanya Laksmi, suaranya bergetar. Mbah Sulaiman mengangguk pelan, tidak ada yang buruk jika kau tahu cara menggunakannya dengan bijak. Susuk ini hanya akan mempengaruhi perasaan mereka. Kau tidak akan kesulitan untuk mendapatkan cinta, tetapi ingatlah, semua yang kau lakukan ada harga yang harus dibayar. Kata-kata Mbah Sulaiman terasa aneh dan menakutkan, namun Laksmi merasa tidak ada pilihan lain. Ia merasa seperti menemukan jalan terang setelah lama berada dalam kegelapan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Laksmi menerima tusuk emas itu dan menanamkannya di bawah kulitnya sesuai petunjuk yang diberikan oleh Mbah Sulaiman. Begitu tusuk itu masuk, tubuh Laksmi seolah bergetar, dan ia merasa kehangatan yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia merasa seperti ada kekuatan baru yang muncul dalam dirinya. Sesuatu yang besar dan kuat, yang bisa membuat semua orang terpesona padanya. Setelah malam itu, Laksmi merasa perubahan yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Hari-harinya yang penuh keheningan dan kesepian seolah berubah menjadi gemerlap cahaya yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pria-pria di desanya, yang dulu hanya meliriknya sekilas, kini selalu berusaha untuk mendekat. Mereka memuji kecantikan dan kelembutannya, menyebutnya sebagai wanita tercantik yang pernah mereka lihat. Bahkan beberapa lelaki yang selama ini tak pernah menunjukkan perhatian padanya, mulai mengirimkan hadiah dan surat-surat cinta. Laksmi merasa seperti seorang ratu yang memegang kendali atas hati setiap pria yang ada di sekitarnya. Kepercayaan dirinya meningkat pesat, dan ia merasa telah mendapatkan apa yang selama ini ia inginkan. Namun, meskipun semua ini tampak sempurna di permukaan, Laksmi merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa semakin sulit untuk memilih siapa yang benar-benar tulus mencintainya. Mereka semua datang dengan maksud yang berbeda-beda, beberapa hanya tertarik pada kecantikannya, sementara yang lain merasa seolah-olah terjebak dalam pesona yang telah ia ciptakan. Keinginan Laksmi untuk dicintai begitu besar, namun ia merasa semakin jauh dari cinta yang sejati. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini semua benar-benar cinta, atau hanya permainan yang diciptakan oleh kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan? Keinginan Laksmi untuk menemukan cinta sejati semakin kuat seiring berjalannya waktu. Ia merasa bahwa susuk yang ditanamkan pada dirinya telah mengubah segalanya. Semua pria yang datang kepadanya, meskipun dengan berbagai alasan, terlihat seolah-olah terpesona oleh pesona yang tak bisa ia hindari. Namun, ada satu pria yang membuat Laksmi merasa lebih dari sekadar tertarik. Dia adalah Ardi, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa mereka. Ardi bukanlah pria sembarangan. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, ia memiliki pesona alami yang sulit untuk diabaikan. Namun, saat pertama kali Laksmi melihat Ardi, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ardi tidak tampak terpesona seperti pria-pria lainnya. Ia tidak menunjukkan kekaguman berlebihan atau berusaha mencari perhatian Laksmi dengan cara yang biasa. Sebaliknya, Ardi hanya duduk di tepi panggung, menyaksikan pertunjukan tariannya dengan tatapan yang tenang dan penuh rasa ingin tahu. Setelah pertunjukan selesai, Ardi mendekati Laksmi dengan senyuman tipis. "Tarianmu sangat indah, Laksmi. Aku belum pernah melihat sesuatu yang seperti itu sebelumnya," ujarnya, nadanya lembut dan penuh penghargaan. Laksmi terkejut. Biasanya, setiap kali pria datang padanya, mereka selalu memuji kecantikannya terlebih dahulu sebelum berbicara tentang seni tariannya.
Tapi Ardi tidak begitu. Ia melihat Laksmi bukan hanya sebagai seorang penari, tetapi sebagai seorang wanita dengan jiwa yang mendalam. "Terima kasih," kata Laksmi, merasa sedikit canggung, tetapi juga senang dengan perhatian yang berbeda dari Ardi. Mereka pun berbincang beberapa lama, dan Laksmi merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada kegugupan, tidak ada permainan kata-kata, hanya percakapan yang mengalir alami. Seiring berjalannya waktu, Laksmi merasa semakin tertarik pada Ardi. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang mungkin selama ini ia tunggu-tunggu. Cinta sejati yang tak tergantung pada kekuatan luar, tetapi pada hubungan yang tulus dan saling pengertian. Namun, semakin Laksmi mendekat pada Ardi, semakin ia merasakan adanya perubahan dalam dirinya sendiri. Ardi tidak seperti pria-pria lainnya yang hanya datang untuk mencari perhatian atau untuk merayu. Ia benar-benar peduli pada Laksmi, selalu menawarkan bantuan tanpa diminta, dan menunjukkan minat yang tulus pada kehidupan Laksmi. Namun, ada sisi gelap dari Ardi yang mulai Laksmi rasakan. Awalnya, ia hanya merasa sedikit terkejut dengan kecenderungan Ardi untuk menghabiskan waktu bersamanya, bahkan ketika ia sedang tidak tampil. Ardi sering datang ke rumahnya, membawakan makanan atau sekadar berbincang tentang hal-hal sepele. Namun, lama-kelamaan, Laksmi mulai merasa tercekik oleh perhatian berlebihan yang Ardi berikan. Ardi seolah tidak bisa lepas darinya. Setiap kali Laksmi berusaha untuk pergi keluar dengan teman-temannya, Ardi selalu hadir, mengikuti kemanapun ia pergi, dengan alasan ingin memastikan ia baik-baik saja. Laksmi merasa ada batasan yang dilanggar, namun ia ragu untuk mengungkapkan perasaan tersebut. Setelah semua yang ia alami, ia merasa bahwa mungkin ini adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan cinta. Suatu malam, setelah pertunjukan tari, Laksmi merasa lelah dan ingin beristirahat di rumah. Namun, begitu ia membuka pintu, Ardi sudah berdiri di depan rumahnya, menunggu dengan wajah cemas. "Laksmi, aku perlu berbicara denganmu," kata Ardi, suaranya terdengar penuh kekhawatiran. Laksmi terkejut dan merasa tak nyaman. "Ada apa, Ardi? Kenapa kau di sini?" tanya Laksmi, mencoba menyembunyikan rasa cemas di hatinya. Aku merasa tidak bisa hidup tanpamu, Laksmi," kata Ardi dengan suara serak. "Aku ingin kita selalu bersama. Kau adalah satu-satunya yang aku inginkan." Laksmi merasa ada yang aneh dengan kata-kata Ardi. Ia tidak hanya mencintainya, tetapi ia seolah-olah sangat tergantung padanya. "Ardi, kita baru saja saling mengenal. Kau harus memberi ruang bagi dirimu sendiri," jawab Laksmi, mencoba menjaga jarak. Namun, Ardi tidak mendengarkan. Ia terus mendekat, matanya penuh rasa cemas dan kepemilikan. "Aku tidak bisa, Laksmi. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Kau adalah milikku." Kata-kata Ardi membuat Laksmi merinding. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan cinta yang sehat. Laksmi mulai merasa terjebak. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan Ardi, semakin terasa bahwa ia kehilangan kontrol atas situasi. Ardi menjadi lebih cemburu dan posesif. Ia selalu ingin tahu di mana Laksmi berada, siapa saja yang bersamanya, dan apa yang ia lakukan. Suatu malam, Laksmi keluar bersama teman-temannya untuk makan malam, dan saat ia kembali, Ardi sudah menunggunya di depan rumah. Wajahnya tampak muram dan penuh kekecewaan. "Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Kenapa kau pergi tanpa aku?" tanya Ardi dengan nada marah, membuat Laksmi merasa terpojok. "Aku hanya ingin keluar bersama teman-temanku, Ardi.
Kau harus mengerti bahwa aku juga butuh waktu untuk diriku sendiri, jawab Laksmi, mencoba menjaga ketenangan. Namun, Ardi tidak bisa menerima penjelasan itu. Tidak, Laksmi. Kau harus selalu bersamaku. Tidak ada yang lebih penting dari kita, katanya dengan suara yang hampir terdengar memaksa. Laksmi merasa tubuhnya kaku, seolah-olah ada beban berat yang terus mengikatnya. Ia menyadari, dengan ngeri, bahwa segala sesuatu yang ia inginkan untuk dicintai telah berubah menjadi belenggu yang mengikatnya lebih erat daripada yang ia duga. Seiring berjalannya waktu, sikap Ardi semakin aneh dan tidak terkendali. Laksmi mulai merasa seperti dirinya bukan lagi orang yang bebas, melainkan seseorang yang dimiliki, seperti sebuah benda yang hanya bisa dimiliki oleh satu orang. Setiap kali Laksmi mencoba untuk menjauh, Ardi selalu ada, mengejarnya tanpa henti. Ia mulai mengintai Laksmi saat ia keluar rumah, mengirim pesan berulang kali, bahkan datang tanpa pemberitahuan. Tidak hanya itu, Ardi mulai melarang Laksmi untuk berbicara dengan pria lain, bahkan dengan teman-temannya sendiri. Laksmi merasa ada kekuatan lain yang mengendalikan Ardi, dan semakin lama ia merasakan ketakutan yang semakin besar. Keinginan untuk dicintai yang ia rasakan dulu kini berubah menjadi ketakutan dan penyesalan. Ia mulai menyadari bahwa cinta sejati yang ia inginkan tidak datang dengan cara ini. Apa yang telah terjadi padanya? Ia merasa seperti ada kekuatan gelap yang telah mengikat Ardi dan dirinya dalam sebuah permainan yang tidak bisa ia kontrol. Ardi tidak lagi terlihat seperti pria yang dulu ia kenal. Kini, ia seperti boneka yang dikendalikan oleh suatu kekuatan yang lebih besar. Laksmi merasa dirinya terjebak dalam sebuah kebohongan. Semua yang terjadi padanya sejak ia menggunakan susuk itu bukanlah cinta yang sejati, melainkan manipulasi yang disamarkan dengan kata-kata indah dan perhatian yang berlebihan. Susuk yang ia tanamkan telah mengubah segalanya, membuat Ardi terjerat dalam pesona yang ia ciptakan. Namun tanpa sadar, Laksmi juga terperangkap dalam kebohongan itu. Setiap kali ia mencoba menjauh atau berpikir untuk mengakhiri hubungan ini, sesuatu menghalanginya. Ada perasaan yang sangat kuat dalam dirinya yang mengatakan bahwa ia tidak bisa lepas dari Ardi, meskipun ia merasa cemas dan takut. Tidak hanya itu, tubuhnya mulai merasakan hal-hal aneh. Ia merasa ada yang bergerak di dalam dirinya, seperti sebuah energi yang mengalir tanpa henti, membuatnya merasa semakin cemas dan lemah. Ia menyadari bahwa hal ini mungkin ada hubungannya dengan susuk yang ia terima dari Mbah Sulaiman. Perasaan tidak nyaman ini semakin kuat, dan Laksmi merasa semakin tidak terkendali. Ia ingin mencari cara untuk menghentikan semuanya, untuk melepaskan dirinya dari pengaruh gelap yang menguasai hidupnya. Suatu malam yang penuh ketegangan, Laksmi terbangun dari tidurnya dengan perasaan sangat cemas. Ia merasa seperti ada yang mengawasi dirinya, ada sesuatu yang mengendalikannya dari dalam. Ketika ia membuka mata, ia melihat Ardi berdiri di depan pintu kamarnya, menatapnya dengan mata kosong yang tidak lagi menunjukkan rasa cinta. "Ardi, apa yang kamu lakukan di sini?" Laksmi berteriak dengan suara gemetar. Ardi hanya berdiri diam, matanya tidak berkedip, dan wajahnya datar, seolah-olah tidak mengenal Laksmi lagi. "Aku sudah menunggumu, Laksmi. Kau tidak bisa pergi dariku. Kau adalah milikku," jawab Ardi dengan suara yang tidak lagi penuh emosi, hanya sebuah pernyataan kosong yang terasa menakutkan. Laksmi merasa tubuhnya kaku, seolah ada sesuatu yang mengikatnya dengan kekuatan yang tak terlihat. "Aku tidak bisa pergi kemana-mana, Ardi. Kau tidak bisa mengontrolku seperti ini," teriak Laksmi, mencoba untuk melawan, tetapi tubuhnya terasa lemah dan tidak bisa bergerak. Ardi semakin mendekat, langkahnya berat dan penuh keteguhan.
Laksmi merasa semakin terperangkap dalam ketakutan yang mendalam. "Kau tidak bisa lari dariku, Laksmi. Kau akan selalu ada bersamaku," kata Ardi dengan nada yang penuh kepemilikan, matanya kosong, tetapi suaranya menimbulkan rasa takut yang mendalam dalam hati Laksmi. Dalam keputusasaan, Laksmi mulai merenung tentang apa yang telah ia lakukan. Ia teringat kembali pada hari ketika Mbah Sulaiman menawarkan susuk kepadanya. Pada saat itu, ia merasa bahwa susuk itu adalah jalan untuk mendapatkan cinta yang ia idamkan. Tetapi kini, cinta itu terasa seperti belenggu yang semakin mengikatnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seperti ada yang menghalangi dirinya untuk bergerak bebas. Ia merasa terjebak dalam sebuah perjanjian yang mengerikan, di mana ia telah menukar kebebasannya dengan cinta yang palsu. Meskipun pada awalnya susuk itu memberinya apa yang ia inginkan, kini ia menyadari bahwa itu bukanlah jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan kekuatan gelap atau manipulasi. Dengan hati yang penuh penyesalan, Laksmi tahu bahwa ia harus mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, tidak bisa membiarkan dirinya dihancurkan oleh kekuatan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Laksmi memutuskan untuk mencari sang dukun, Mbah Sulaiman, berharap bisa menemukan jalan keluar dari kekacauan yang telah ia ciptakan sendiri. Ia berjalan menuju rumah dukun itu dengan hati yang penuh kecemasan. Ketika ia tiba di tempat yang biasanya Mbah Sulaiman tinggal, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rumah itu terlihat kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pintu rumah itu terbuka sedikit, dan Laksmi masuk dengan hati-hati. Suasana di dalam rumah itu gelap dan mencekam, seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa ia lihat. "Mbah Sulaiman, di mana kamu?" Laksmi memanggil, suaranya penuh harapan, tetapi hanya keheningan yang menyambutnya. Ia terus mencari di sekitar rumah, berharap menemukan petunjuk tentang apa yang terjadi dengan sang dukun. Namun, semua yang ia temui adalah ruangan yang sepi dan gelap. Tidak ada jawaban, tidak ada petunjuk. Mbah Sulaiman tiba-tiba menghilang begitu saja, meninggalkan Laksmi dengan kebingungannya dan semakin dalamnya perasaan terjebaknya dalam situasi yang ia ciptakan sendiri. Laksmi merasa terperangkap dalam kebingungannya. Keputusannya untuk mencari Mbah Sulaiman ternyata tidak membuahkan hasil. Rumah itu kosong, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Perasaan panik mulai merayapi dirinya, dan ia mulai merasa bahwa semakin ia mencari jawaban, semakin ia menjauh dari apa yang diinginkannya. Ia berpikir kembali tentang pertemuan pertamanya dengan Mbah Sulaiman dan bagaimana pria tua itu seolah sudah tahu apa yang ada dalam hatinya. Sejak saat itu, hidup Laksmi berubah drastis. Ia kini merasa seperti seorang wanita yang terjebak dalam sebuah ilusi, dan apa yang tampaknya seperti cinta sejati justru berakhir menjadi mimpi buruk. Laksmi merasa semakin cemas dan bingung, tak tahu lagi harus berbuat apa. Cinta yang ia impikan malah menjadi rantai yang mengekangnya, dan ia merasa seperti terjebak dalam sebuah permainan yang tidak bisa dimenangkannya. Ia kini menyadari bahwa susuk yang ia tanamkan bukanlah jalan menuju kebahagiaan, melainkan jalan menuju kehancuran. Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Laksmi. Ardi semakin menunjukkan sikap yang lebih mengancam. Ia mengintai setiap gerak-gerik Laksmi, mengontrolnya dari jauh, dan menuntut lebih banyak perhatian darinya. Setiap kali Laksmi mencoba untuk berbicara dengan orang lain, Ardi selalu muncul, menyela percakapan mereka, dan mengingatkan Laksmi bahwa hanya dialah yang berhak mendapatkan perhatian dari dirinya. Ia mulai merasa seperti seorang tawanan. Laksmi merasakan tubuhnya semakin lelah, seperti ada energi yang terus-menerus menguras dirinya. Ia merasa kesepian,
Tidak ada lagi kebebasan untuk menjalani hidup seperti sebelumnya. Ia tidak tahu harus bagaimana, dan perasaan takut semakin menguasai dirinya. Bahkan malam hari pun, Laksmi tidak merasa aman. Setiap kali ia menutup matanya, ia merasa Ardi selalu ada, mengawasi, menunggu. Ia ingin melarikan diri, tetapi ia tahu itu tidak mungkin. Ardi sudah mengendalikan setiap bagian dari dirinya. Satu malam, Laksmi merasa semakin terdesak. Ia tidak bisa lagi menjalani hidupnya dalam ketakutan seperti ini. Ia memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang sepi, tempat yang bisa memberinya ruang untuk berpikir dan mencari jalan keluar. Ia berjalan menuju tepi hutan yang ada di dekat desanya, tempat yang jarang dikunjungi orang. Di sana, ia duduk di bawah pohon besar, merenung, memikirkan semua yang telah terjadi. Di sana juga, ia mulai menyadari bahwa segala yang terjadi padanya bukan hanya karena susuk, melainkan karena ketidakhati-hatian dan rasa ingin tahu yang berlebihan. Ia telah terjebak dalam sebuah perjanjian yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Ketika ia memandang langit malam yang gelap, sebuah rasa penyesalan yang dalam muncul di hatinya. Laksmi ingin melepaskan semua ini, tetapi ia tahu bahwa untuk itu, ia harus menemukan cara untuk menghapus pengaruh yang ada dalam dirinya. Ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihannya, dan itu tidak akan mudah. Ketika Laksmi merasa tidak tahu lagi harus pergi kemana, tiba-tiba ia teringat pada kisah-kisah yang sering diceritakan oleh neneknya tentang penebusan dan pertobatan. Kisah-kisah tentang bagaimana orang-orang yang pernah terjerat dalam perbuatan gelap bisa memperoleh kebebasan dan kedamaian setelah bertobat dengan tulus. Laksmi tahu bahwa satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari belenggu ini adalah dengan bertobat. Ia harus mengakui kesalahannya dan menyerahkan semua yang telah terjadi kepada Tuhan. Dalam keheningan malam, dengan hati yang penuh penyesalan, Laksmi memanjatkan doa. Ia meminta ampun atas segala perbuatannya, meminta agar Tuhan memberikan kekuatan untuk menghapuskan semua pengaruh buruk yang ada dalam dirinya. Laksmi merasa berat, namun juga merasa sedikit ringan setelah memanjatkan doa tersebut. Ia tahu bahwa jalan yang harus ditempuh tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk menghadapi apapun yang datang. Ia bertekad untuk memperbaiki hidupnya, meskipun harga yang harus ia bayar sangatlah mahal. Keesokan harinya, Laksmi mencari Mbah Sulaiman sekali lagi dengan tekad yang bulat. Ia ingin mengakhiri segalanya. Ketika ia sampai di rumah dukun itu, Mbah Sulaiman akhirnya muncul, seolah menunggu kedatangannya. "Kau kembali, Neng?" tanya Mbah Sulaiman dengan senyum yang tidak bisa Laksmi pahami. "Aku ingin menghapus semua ini, Mbah. Aku tidak ingin lagi terjebak dalam pesona yang kau beri padaku. Aku ingin kembali ke hidupku yang dulu, meskipun itu berarti aku harus kehilangan segala-galanya," kata Laksmi dengan suara yang penuh penyesalan. Mbah Sulaiman menatapnya dalam-dalam, seolah melihat ke dalam jiwanya. "Itu bukanlah keputusan yang mudah, Neng. Pengaruh susuk ini sudah merasuk dalam dirimu. Kau harus membayar harga untuk menghapusnya." Laksmi menunduk, merasakan beban yang berat di dadanya. "Aku siap, Mbah. Aku rela menghadapi apapun yang harus aku hadapi untuk melepaskan diri dari semua ini," jawab Laksmi dengan tegas. Mbah Sulaiman kemudian mengeluarkan sebuah ramuan yang aneh dan memberi petunjuk bagaimana cara membersihkan susuk tersebut dari tubuh Laksmi. Dengan penuh keteguhan, Laksmi mengikuti setiap langkah yang diberikan, berharap bisa membebaskan dirinya dari belenggu yang selama ini menguasainya. Proses pembersihan itu berjalan dengan sangat berat. Laksmi merasakan tubuhnya bergetar hebat, seolah seluruh darah dan energinya terhisap keluar.
Rasa sakit yang datang bagaikan ribuan jarum yang menembus kulitnya. Setiap langkah yang ia ambil untuk membersihkan susuk itu membuatnya merasa semakin lemah, semakin kehilangan kekuatan yang dulu pernah ia rasakan. Tetapi di tengah rasa sakit itu, Laksmi tidak menyerah. Ia tahu, untuk menghapus pengaruh gelap yang ada dalam dirinya, ia harus menghadapi rasa sakit ini. Ia teringat kembali pada doa-doanya semalam, pada tekadnya untuk kembali ke jalan yang benar. Meskipun tubuhnya terasa sangat lelah, ia terus melangkah, memanjatkan doa-doa dalam hati, berharap segala yang buruk akan pergi dan meninggalkan dirinya. Saat proses pembersihan hampir selesai, Laksmi merasakan sebuah perubahan yang sangat mendalam. Tubuhnya terasa lebih ringan, dan kekuatan yang sebelumnya mengikat dirinya perlahan mulai menghilang. Namun, rasa sakit itu masih terasa, dan Laksmi merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya. Mbah Sulaiman berdiri di sampingnya, memantau proses itu dengan wajah serius. "Kau sudah hampir selesai, Neng," kata Mbah Sulaiman dengan suara berat. "Tetapi ingat, melepaskan semua ini bukan berarti hidupmu akan langsung kembali seperti semula. Ada konsekuensi yang harus kau terima." Laksmi mengangguk, meskipun rasa cemas masih ada dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke kehidupan lamanya. Pengalaman ini telah mengubahnya selamanya, dan ia harus siap untuk menghadapi kenyataan bahwa ia mungkin harus menjalani hidup yang berbeda setelah ini. Setelah beberapa jam yang terasa seperti berabad-abad, proses pembersihan akhirnya selesai. Laksmi merasakan tubuhnya yang sebelumnya lemah kini sedikit pulih, meskipun masih ada bekas-bekas dari pengaruh susuk yang telah merasuk dalam dirinya. Namun, ia merasa ada kedamaian yang mulai mengisi hatinya. Ardi, yang sebelumnya selalu mengikutinya kemana-mana, kini tidak lagi ada. Ia merasa kosong, seperti telah kehilangan bagian dari dirinya, tetapi di sisi lain, ada kebebasan yang mulai terasa. Namun, meskipun Ardi tidak lagi hadir, Laksmi merasa bahwa ia belum sepenuhnya bebas. Ada kesadaran dalam dirinya bahwa jalan yang telah ia pilih tidak mudah, dan ia harus berjuang untuk menjaga kebebasan yang baru saja ia peroleh. "Aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi," pikir Laksmi, "dan aku akan berusaha untuk menjadi lebih baik." Setelah meninggalkan rumah Mbah Sulaiman, Laksmi kembali ke desanya dengan hati yang penuh keraguan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, tetapi ia bertekad untuk melanjutkan hidupnya dengan cara yang lebih baik. Meskipun susuk yang mengikatnya telah dihapus, ia tahu bahwa bekas dari pengalaman itu akan tetap ada. Ia memutuskan untuk tinggal jauh dari keramaian, menyendiri, dan merenung, berharap bisa menemukan kembali dirinya yang hilang. Waktu berjalan dengan lambat, dan Laksmi perlahan-lahan mencoba untuk kembali menjalani hidupnya. Ia kembali menari, namun kali ini dengan hati yang lebih tenang dan penuh pengertian. Tarian yang dulu ia anggap sebagai jalan untuk menarik perhatian orang lain kini menjadi cara baginya untuk mengekspresikan rasa syukur dan penyesalan. Beberapa bulan berlalu, dan meskipun hidupnya tidak kembali seperti semula, Laksmi mulai merasakan kedamaian yang lebih dalam dirinya. Ia tidak lagi terikat oleh keinginan untuk memiliki cinta yang instan atau kekuatan yang datang dari cara-cara gelap. Ia belajar bahwa cinta sejati datang dari dalam hati, dari rasa ikhlas dan saling pengertian. Ardi, yang pernah begitu menguasai hidupnya, kini hanya menjadi kenangan yang buram. Laksmi menyadari bahwa dia harus menebus kesalahannya dengan cara yang lebih baik, bukan dengan mencari jalan pintas melalui kekuatan yang tidak ia pahami. Dalam ketenangan yang ia temui, Laksmi akhirnya merasa bebas, benar-benar bebas, untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir,
Tetapi kini ia lebih siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang dengan hati yang bersih dan penuh harapan.